Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman klinis seni, gimana kabar? Baik? Mudah-mudahan baik-baik semua. Sore ini atau hari ini gue mau bahas soal sholawat. Sebelum kita bahas, menunggu begini, habis hujan kita ngopi dulu. Alhamdulillah, supaya ngalir gitu ya, supaya terang otak. Sholawat sendiri itu berasal dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Bunyinya kira-kira gini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dengan penuh penghormatan, ucapan yang baik-baik, taslima, dan nurut padanya. Kira-kira begitu ya artinya ya. Dan taslim, menyerah, pasrah, taat, patuh padanya. Ini juga sejalan dengan firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Di sini ulama memandang inilah keutamaan sholawat. Dalam banyak perintah Allah tidak melakukan. Nah, dalam perintah bersalawat kepada Nabi ini Allah sendiri melakukannya. Bayangkan, Allah yang menciptakan ini semua, yang memiliki ini semua, yang menguasai ini semua, bersalawat kepada Nabi. Apakah lagi kita makhluknya gitu? Ya udah pasti harus dong gitu. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan ini wajib, dilihat dari struktur kalimatnya. Sudah ada formula ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini penting ini. Kalau ada panggilan seperti ini penting. Shollu, bersalawatlah. Sebagian ulama mengatakan ini sunnah ya, karena memang tidak disebutkan waktu-waktu tertentunya, tidak disebutkan jumlahnya. Nah, baik wajib maupun sunnah itu dua-duanya menurut saya punya dalil yang kuat, punya alasan yang kuat. Yang penting kita melakukannya. Shollu sendiri asal katanya sholah. Maksudnya itu ucapan-ucapan yang baik yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Makanya kalau ketika kita sholat, di dalam sholat itu ucapan-ucapan yang penuh dengan kebaikan, yang mendatangkan kebaikan yang penuh untuk kita. Wasallimu sendiri bermakna tidak ada kekurangan, gak ada aib, gak ada noda sedikit pun tidak ada. Maka akar katanya itu sin, lam, dan mim. Dia seakar kata dengan Islam, salam, shalom, kira-kira seperti itu ya. Ini sama maknanya itu sama ya. Ucapan-ucapan yang baik, tidak ada sedikit pun aib, kekurangan, atau noda, nggak ada. Jadi semua kebaikan, full kebaikan. Makanya kita ucapkan salam kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang lain, yaitu artinya ucapan yang penuh kebaikan tanpa ada sedikit pun kekurangan atau aib. Jadi kalau ada orang yang suka ngumbar aib orang yang suka ngumbar aib dirinya sendiri, itu berarti belum salam gitu. Ya itu artinya belum salam. Jadi ya kita jangan ngumbar aib orang, jangan membuka aib orang, jangan membuka aib diri kita sendiri gitu loh ya. Itu kita sama-sama belajar untuk itu ya. Oke. Pernah nggak lihat di YouTube ada mengamalkan membaca sholawat 80.000 kali dikejar-kejar rezeki, membaca sholawat sekian ribu sekali ATM otomatis terisi gitu. Pernah ya, saya juga pernah. Tanggapan saya sederhana, boleh jadi itu benar, boleh jadi juga
Tidak. Kenapa? Boleh jadi misalnya saya ngamalin baca salawat sekian ribu kali, rezeki saya lancar. Ya benar itu, saya percaya, karena itu pengalaman dia. Tapi kan bagaimana kalau kita, oke kalau gitu kita gak usah kerja, gak usah dagang, gak usah ngapa-ngapain, salawat aja tiap hari gitu. Gak ada orang dagang, gak ada orang kerja. Jadi itu tidak berlaku universal. Itu mah terserah Allah gitu. Kalau Allah senang dia bersalawat, ya dikasih sama Allah gitu. Itu aja. Nah, saya mau kasih perumpamaan begini. Pernah nggak kita nanya alamat di jalanan pada orang? Isi Pak, numpang tanya kalau jalan ini kemana ya arahnya? Dia ngasih tahu, lurus, belok kiri, belok kanan, di situ tempatnya. Adanya sebelah kanan. Terima kasih Pak. Nah, Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberi kita petunjuk, bukan cuman alamat itu. Banyak hal Nabi Muhammad itu memberi petunjuk kepada kita bagaimana berhubungan dengan Allah. Yang paling wajar yang kita bisa berikan adalah ucapan terima kasih. Itulah sholawat. Jadi masuk akal gak kita sudah nanya alamat, dikasih tahu, kita ngucapin terima kasih, tapi kita juga mau dapat sesuatu lagi dari orang itu. Terima kasih Pak. Siapa dapat uang nggak? Kan lucu gitu ya. Sudah kita bertanya, dikasih tahu, ya kita terima kasih. Ini mau mengharapkan kita uang dari yang ngasih tahu alamat itu. Nah, kira-kira menurut saya itu seperti itu. Jadi kurang etis ya gitu. Kita sudah dikasih tahu jawabannya, kita cuma tinggal ngucapin terima kasih, ini kita mau mengharapkan lagi gitu. Tapi kalaupun ada orang yang mau bersikap begitu, ya silakan, sah-sah aja juga, nggak diharamkan juga gitu loh, tidak dilarang juga gitu loh. Dan memang Allah sendiri yang berjanji, Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa bersolat kepadaku 1 kali akan dibalas sholawat 10 kali oleh Allah. Maksudnya Allah memberikan kita keberkahan 10 kali dibalas gitu. Nggak masalah itu. Tapi saya perumpamannya itu seperti itu. Jadi kita bersolat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang sangat wajar, mengingat jasa-jasa beliau. Kita tahu terima kasih, kita tahu diri gitu. Jadi bersolawatlah tanpa embel-embel kepengen dapat uang segepok atau ATM kita otomatis terisi gitu ya. Sholawat aja. Apabila kita setelah bersolawat itu dapat rezeki yang banyak, dapat sehat, dapat ketenangan hidup, dapat uang, ya syukur alhamdulillah. Semuanya penuh kebaikan, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada noda. Bagaimana sih? Jadi bagaimana sih sebenarnya sholawat itu posisinya? Kalau begitu, kita objeknya adalah Nabi Muhammad. Bagaimana menyenangkan hati Nabi Muhammad? Kalau menyenangkan orang kan kita sering puji-puji dia kan pasti senang. Manusiawi itu, setiap orang pasti senang dipuji. Nabi Muhammad juga senang. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad tuh gila pujian, gila hormat? Enggak. Ya, kenapa? Karena ada satu riwayat Nabi Muhammad datang, sahabatnya lagi duduk berdiri semua, Nabi Muhammad cegah, udah duduk aja, rileks, santai. Maksudnya ya biasa aja gitu. Nabi Muhammad sendiri tidak terlalu menuntut ingin dihormati, ingin dihargai, enggak gitu loh. Jadi yang bikin Nabi Muhammad tuh senang tuh apa? Yaitu umatnya semua diridhoi oleh Allah. Itu yang membuat Nabi Muhammad senang. Maka saya coba cari benang merahnya. Saya coba cari benang merahnya. Jadi ini kaitannya sholawat dengan kebahagiaan Nabi juga. Nabi itu senangnya seperti apa sih? Kemudian ada benang merahnya di surat Ali Imran ayat 31. Ini kira-kira bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah sendiri yang ngomong ya. Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum, jika kalian benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah.
fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Sholawat itu adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tapi di sini lebih ditekankan lagi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu memang mencintai, benar-benar cinta pada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Apanya yang kita ikuti? Apanya yang kita ikuti? Misalnya Nabi Muhammad berjenggot, saya pengen ngikuti Nabi Muhammad, saya pengen miara jenggot. Silakan, kalau itu memang ekspresi kecintaan, ekspresi cintamu kepada Nabi Muhammad. Saya mau celananya cingkrang. Saya mau pakai siwak, kayu siwak itu, monggo silakan. Kalau memang itu ekspresi Anda dalam mencintai Nabi Muhammad. Saya mau, kalau ada orang menghina saya mau maafkan. Karena Nabi Muhammad seperti itu. Kalau ada orang menghina beliau memaafkan orang tersebut. Itu juga keren. Apalagi banyak kok ya Nabi Muhammad, baik dari kesehariannya sebagai manusia, baik dari cara berpakaiannya, cara dia berbicara, cara dia bersikap, bertindak tanduk, akhlaknya. Ulama bersepakat yang paling mulia itu adalah, yang paling tinggi itu adalah akhlakulnya, ya, akhlaknya, sikap-sikap hidupnya. Jadi fattabi'uni itu yang paling tinggi adalah sikap-sikap hidupnya. Jadi ada benang merahnya nih ya. Bersolawat itu adalah ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tapi di surat Ali Imran juga ditegaskan, Qul in kuntum, katakanlah hai Muhammad, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Jadi selain kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita juga mengikuti seluruh peri kehidupan Nabi Muhammad, sikap-sikap hidupnya, akhlaknya gitu. Kalau ada yang mau meniru caranya berpakaian, monggo silakan. Kalau memang itu ekspresi cintanya kepada Nabi Muhammad, sah, nggak masalah gitu. Mau naik onta silahkan, nggak masalah. Oke, itu juga keren. Kalau memang itu ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad, nggak masalah. Yang penting kita damai. Itulah pemahaman saya tentang sholawat, cinta. Jadi kita kan tujuannya bersolat itu menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu senang kalau kita mengikuti dia, gitu kan? Karena Allah sendiri yang ngomong, kalau lu benar-benar cinta sama Allah, ya ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang kalau diikuti. Kalau kita diridhoi Allah, satu-satunya cara mengikuti sikap hidupnya, mengikuti semangat nilai-nilai yang dia bawa, gitu. Nah, sehingga semuanya menjadi paripurna. Kira-kira saya bisa sharing gitu aja. Kalau ada kalimat yang kurang atau kurang berkenan atau menyinggung atau ada yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya tempatnya salah. Kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.